Ya, Kak. Oke. Nah, bentukannya sebenarnya ya sama, posisi X sama Y-nya aja ya. Jadi kalau Y sama dengan X min A kuadrat plus B, bentukannya sekarang diubah. Jadi posisinya X dalam Y gitu. Jadi ya kalau dia ngadep ke kanan, berarti fungsi kuadratnya di Y gitu. Yang kalau yang ini, berarti X sama dengan AX kuadrat, AY kuadrat ya jatuhnya. AY kuadrat plus BY plus C. Nah, gitu. Jadi ada parabola ngadep ke atas, ngadep ke kanan, ya sebenarnya posisi X-nya aja yang diputukar. Benar. Gitu. Oke, kemudian yang 1B, gradien asimtot miring. Hiperbola ini adalah, ini bentuknya apa kira-kira? Bentuknya adalah hiperbola ya, hiperbola yang seperti apa nih? Apa ini butuh kertas? Hiperbola. Oke, hiperbola, bentukan hiperbola dari X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama 1 itu apa tuh kira-kira? Terbuka ke kiri, Kak. X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Maka dia hiperbola, ya kita lihat aja nih, misalkan X sama dengan 0, berarti Y-nya ada nggak? Y tidak ada. Berarti di posisi X sama dengan 0, itu tidak ada. Di sini tuh nggak ada kosong. Kalau misalkan Y sama dengan 0, berarti X-nya plus minus A ya. Otomatis kita lihat di posisi Y sama dengan 0, itu ini A, ini min A gitu. Maka bentukannya adalah seperti ini. Gitu. Dan di sini kita lihat karena X kuadrat dan Y kuadrat, ya berarti pusatnya itu di 0,0. Jadi ini parabola, pusat di 0,0. Kayak gitu. Nah, yang jadi asimtot yang mana? Ya, yang ini. Asimtot miring ya jasanya. Nah, titik kemiringannya ini. Atau titik kemiringan yang di sini. Nah, ini garis apa nih yang membuat dia tidak pernah tersentuh oleh grafik yang ini. Kebayang? Asimtot miringnya itu? B per A dan min B per A. Asimtot miring. Kenapa? Y sama dengan B per B per A. B per A. B per AX dan min B per AX. Dan Y sama dengan min B per AX. Nah, caranya gimana? Ya, cara ngujinya nanti kita tinggal limitkan. Udah belum ya? Kita limitkan nih, limit Y menuju B per AX dari Fx, Y. Nah, ini kita anggap sebagai Fx, Y nanti. Maka nilainya menuju plus tahingga atau minus tahingga. Kayak gitu. Ini kayaknya udah ada ketentuannya juga ya, kalau misalkan kalian lihat bukunya Pak Koko, diktatnya atau diktat-diktat yang lain, kayaknya udah ada ya rumusannya kayak gini ya. Jadi ini garisnya itu adalah Y sama dengan B per AX, dan yang ini Y sama dengan min B per AX. Ya, ini B dan A-nya positif ya maksudnya di sini. Gitu. Oke, untuk konsep dasar nih mungkin kita bisa lebih cepat. Nomor C, misalkan F dan G adalah fungsi yang mempunyai turunan kontinu. F aksen T tidak sama dengan 0. Jika X sama dengan FT dan Y sama dengan GT, maka maka DY dx apa?
dy dx kita bisa tulis sebagai dy per dt dan dt per dx kayak gitu. Atau bisa ditulis juga dengan dy per dt itu adalah mana nih? G aksen, dt per dx itu adalah f aksen t. Kayak gitu ya. Kemudian vektor satuan yang searah ya dengan vektor u. Kalau ngomongin searah berarti tandanya positif. Kalau dia berlawanan arah ya min u gitu ya. Tapi kalau dia searah ya u-nya aja. Dan dia bilang nih satuan. Kalau ngomongin vektor satuan berarti vektor u dibagi dengan panjang vektor u. Kalau yang berlawanan berarti apa? Berlawanan berarti min u dibagi dengan panjang vektor u. Kalau yang berlawanan. Jadi berlawanan sama arah. Searah itu cuman bedanya plus dan minusnya doang. Kemudian dua buah vektor ortogonal. Ortogonal artinya apa? Tegak lurus ya. Jika dan hanya jika hasil kali titik kedua vektor tersebut ya sama dengan 0. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Karena kita punya sifat u dot v itu adalah panjang vektor u kali panjang vektor v cos dari sudut dari U, V. Jadi cos-nya kalau misalkan dia ortogonal berarti cos 90, makanya dia 0 gitu. Oke? Kemudian kita mengenal juga istilah vektor normal. Kalau ngomongin vektor normal bidang berarti kita melihat turunan parsial ya, turunan parsial. Masing-masing. Apalagi di sini ngomongnya vektor ya. Kalau vektor berarti ada 3 nih. Turunan parsial terhadap X berarti ada A, yang lebihnya 0. Turunan parsial terhadap Y itu adalah B. Turunan parsial terhadap Z itu adalah C. Jadi otomatis vektor normalnya adalah A, B, C. Jadi koefisien dari X, Y, Z-nya aja. Gitu. Ada ngomongin bidang pasti ya X, Y, Z-nya koefisien apa pangkat X, Y, Z-nya pasti pangkat 1 ya kalau ngomongin tentang bidang ya. Jadi persamaan bidang otomatis selalu tuh pangkat X, Y, Z-nya itu 1. Hasil kali silang dari vektor U dan V di ruang selalu titik-titik terhadap U dan V. Selalu tegak lurus ya. Kalau ngomongin hasil kali silang, dia selalu akan tegak lurus dengan vektor-vektornya. Jadi ya semacam ini vektor A, misalkan ini U, ini vektor V, nah maka dia akan tegak lurus gitu dengan vektor U dan V. Nah ini bidang yang ini hasil kali silangnya ya, hasil kali silangnya akan membentuk bidang yang tegak lurus dengan U dan V. Kayak gitu. Oke, lanjut. FT itu adalah FTI plus, suaraku kedengeran nggak ya? Takutnya ini. Kedengeran, Kak. Oh, kedengeran ya. Bisa tiba-tiba hilang. FT itu adalah FTI plus GTJ. Dengan F dan G fungsi yang mempunyai turunan di setiap bilangan real. Maka turunan F aksen T itu ya udah turunan masing-masing ya. F aksen TI plus G aksen TJ gitu ya, cuma ngikutin masing-masingnya aja. Begitu juga dengan integralnya, berarti integral dari FT DTI tambah integral dari GT DTJ. Jadi masing-masing juga. Kemudian ada vektor arah dari garis dengan persamaan parametriknya ini, ya udah, berarti kita punya X aksen, Y aksen, Z aksen ya, karena ngomongin vektor arah. Berarti ini adalah A, B, C. Kayak gitu. Ya. Nah, ini yang suka kebalik-balik itu adalah vektor ini ya, vektor normal sama vektor arah. Nih suka kebalik-balik. Kalau misalkan bidang, ini kan bisa ditulis dalam bidang juga ya, yang persamaan yang ini. Kita bisa tulis juga persamaan bidangnya apa.
Cuman ya hati-hati yang diminta kalau ngomongin vektor arah turunan terhadap parameternya. Tapi kalau vektor normal bidang gitu ya, itu berarti turunan parsialnya. Nah, itu berbeda ya, turunan parsialnya dengan turunan terhadap parameternya. Kayak gitu. Untuk telah konsep, ada yang mau ditanyakan? Apakah cukup jelas? Terlalu cepat? Apa gimana? Boleh ya dipertanyakan. Atau kita lanjut? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Aduh, sorry ya, tiba-tiba terpental. Jangan-jangan tadi suaraku hilang gitu ya, kepencet nih kayaknya wifi-nya. Jadinya gitu. Oke, masih bisa mengikuti? Halo? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 2 itu ada mengenal persamaan-persamaan ya. Salah satunya adalah persamaan parabola, elips. Kalau elips berarti bentuknya bentuk bola yang pipih gitu ya. Kemudian ada hyperbola. Hyperbola berarti parabola yang dua gitu. Terdiri dari dua atau bisa jadi lebih juga. Dan diminta untuk sketsa grafik. Ya, tadi ya kalau ngomongin sketsa berarti kita nggak harus memenuhi bentuk sebenarnya. Cuman ya yang penting tadi patokan koefisiennya itu kita bisa langsung tahu gitu. Kalau nomor 2 kita singkat sedikit ya. Kalau ngomongin A, kita lihat nih koefisien Y-nya itu adalah 3 dan G-nya itu pangkat 1, kemudian X-nya pangkat 2, kita bisa katakan ini pasti parabola gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kalau yang E ini kita juga bisa lihat ya, X-nya yang pangkat 1, Y-nya yang pangkat 2. Maka kita bisa katakan ini juga pasti parabola. Jadi parabola itu pasti salah satu X atau Y aja. X atau Y aja yang pangkatnya 1, dan kalau misal yang lainnya adalah pangkatnya 2 kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat yang B, C, D, F itu semuanya pangkat 2 ya. Pangkat 2. X-nya ada yang pangkat 2, Y-nya juga ada pangkat 2. Maka otomatis bukan parabola. Nah, ada 3 pilihan nih kalau bukan parabola, yaitu elips atau hyperbola, atau bisa jadi dia lingkaran. Kayak gitu. Apa yang membedakan bentuk elips dan hyperbola? Yang membedakan elips dan hyperbola adalah X dan Y-nya. Koefisien dari X kuadrat dan Y kuadrat itu harus positif untuk elips ya. Jadi ini bentukan contohnya adalah yang B. Ini pasti elips. Kenapa? Karena koefisien dari X kuadrat dan koefisien dari Y kuadrat itu selalu positif. Sementara kalau ngomongin hyperbola itu salah satu ya, koefisien dari X kuadrat atau di Y kuadrat itu harus negatif. Kayak gitu. Kebayang? Nah, kalau yang di D kita bisa langsung tebak nih. Koefisiennya adalah yang ini 1, yang ini 4 ya. Otomatis ini bakal jadi elips gitu. Elips yang gimana? Nah, ini. Kita bisa elips yang kayak gimana nih? Kalau ngomongin yang
Yang B ini elips dengan pusatnya masih 0,0 ya. Kenapa? Karena di sini X kuadrat tidak dikurang sesuatu atau ditambah sesuatu. Y-nya juga begitu. Dan yang membedakan adalah 4-1-nya ini. Berarti pusatnya ini dan jari-jari ya. Jari-jari terpanjang dan terpendeknya. Katakanlah nih R1-nya dan R2-nya. Jari-jari terpanjangnya adalah 1 ya. Jari-jari terpendeknya adalah setengah. Kayak gitu. Kebayang? Kira-kira? Kenapa begitu? Oke. Sementara kalau kita lihat yang di E, ini juga elips, tapi tadi ya pusatnya berubah. Ya seperti lingkaran ya, yang membedakan ya posisi koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya aja. Kalau lingkaran, X kuadrat dan Y kuadratnya punya koefisien yang sama dengan 1 gitu. Sementara kalau di elips itu berbeda. Ini elipsnya punya pusat di 0,-1 ya, karena di sini lihat ya. Nah, pusatnya di 0,-1. Dan punya jari-jari R1-nya adalah 1 dan R2-nya adalah setengah. Kenapa setengah? Karena di sini ya, posisinya harusnya, kita tulis ya, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat, itu sama dengan 1. Nah, ini artinya adalah elips. Ya, kita tulis saja nih, secara manual sebenarnya kita bisa lihat kalau X-nya 0 berarti Y-nya plus minus B gitu kan. Artinya X-nya 0, di sini ada B, di sini ada min B. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa? Plus minus A. Berarti ini A, ini min A, ini A. Berarti ada R1-nya adalah A, katakanlah R2-nya adalah B. Gitu. Tergantung nih mana yang terpanjang aja kayak gitu. Jadi kalau kita punya X kuadrat plus 2 atau 4 Y kuadrat sama dengan 1, itu artinya R1-nya adalah 1, R2-nya adalah setengah. Gitu. Karena posisi 4-nya di atas ya. Ini B-nya di bawah. Gitu. Apakah bisa diterima kira-kira? Bisa, Kak. Oke. Oke ya. Nah, untuk yang nomor F, nomor 2F, mungkin boleh dicoba nih. 2F, dicoba dulu waktunya mungkin berapa menit nih ya? 2 menit kali ya. Dicoba dan ditunjukkan di kolom komentar Teams. Nah, kolom komentar Teams yang tutorial 6. Sebelumnya mau tanya, Kak. Ya, boleh. Itu yang D tadi, itu bukannya R1, 1, R2, 2 ya, Kak? Soalnya kan Kenapa itu 2? belum dibagi, kan seharusnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Itu Oh, ini kanannya, pusatnya 0,-1. oh ya, maaf. Jadi yang saya mau tanya itu kan bukannya apa, yang kanannya harus 1 bukan, Kak? Yang di kanan, Yang apa, apa sih namanya? koefisien. Konstantanya. Itu, Konstanta 4. Ini konstantanya 4 ya depannya ya? ya, Oh, yang ini 4. ya, Oke, Kak. sorry. Oke. Berarti ini harusnya 2D itu sorry X kuadrat ditambah 4 Y plus 1 kuadrat sama dengan 4. Berarti kita bisa tulis X kuadrat per 4, sorry ya. Ini ada Y minus plus 1 kuadrat, ini adalah 1. Baru ini benar ya. Pusatnya di 0,-1, R1-nya adalah setengah, R2-nya adalah 1. Setengah, kenapa setengah? R1-nya adalah 2 ya. 2. Gitu ya, yang benar ya. Nah, sketsanya nanti berarti karena pusatnya di 0,-1, berarti di sini
jari-jari R1-nya adalah 2. X. Ya, tergantung nih kesepakatan kita mau R1, R2-nya yang mana ya. Kalau di sini R1-nya adalah 2, berarti ke kanan. Nah, ini ya. Salah. R1, R2-nya adalah 1, berarti dia kayak gini. Gitu ya. Namanya juga sketsa. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, oke. Ini perlu direvisi sedikit ya, ini 1 harusnya. Harusnya kalau harus dibikin dalam 1 ya, jadi 4 harus dibagi 4 semua gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ya, dicoba nih 2F. Apa yang terjadi di 2F? Benar nggak dia hiperbola? Dan seperti apa nih sketsa hiperbolanya? 2 menit mungkin dari sekarang ya. Tunjukkan di kolom komentar tips. Oke. Ada Sania ya. Sania. Mana yang lain? Sudah sampai mana? Silakan dicoba dulu. Oke, kita coba. Hiperbola dengan pusatnya 1,0. Ini plus 6. Di sini plus 1, dibikin plus 1 supaya nanti jadi X min 1 kuadrat gitu ya. Min 2 plus 8 jadi plus 6. Oke. Oke, ini seperti hiperbola yang digeser gitu ya. Digeser satu satuan ke kanan. Karena di sini X-nya diganti ya, jadi X min 1. Boleh coba kayak gitu, boleh. Yuk, yang lain, apa kabar untuk yang 2F? Oke, udah ada Prabandaru ya. Prabandaru. Prabandaru ini, oke. Ini kenapa ada 2 akar 2 RY? RY ini apa nih maksudnya Prabandaru? RY ini maksudnya ke arah apa? Jadi yang RX itu yang disebut dengan jari-jarinya mana nih ya?
Yang disebut dengan, oh ini berarti sketsa Sania masih belum ini ya. RXR ini apa nih? Itu Kira-kira. Kak, yang AB-nya kalau Sininya. sama Bu Elvira diganti jadi RX sama RY. Oke, apa ya. Biar Ini nggak apa? mentok. Mungkin kalau mau gambar dikasih ini ya, ini X, ini Y, atau yang mana nih Oh X, iya, Kak. Y-nya gitu ya. Terus dikasih angka ya, setidaknya di titik-titik tertentu Oke, Kak. gitu. Ya buat nanti kalau misalkan soalnya ketemu esai ya ketika KBF. Berarti ini yang Prabandaru ini belum selesai ya, sketsanya mana gitu kan. Kalau yang Arsyad, ini Arsyad yang F ya, oke. Ini C, F, gimana nih Arsyad? Pusatnya di, ini dikasih keterangan ya Arsyad, pusatnya di 1,0 gitu. Pusat 1,0, terus jari-jari kiri kanannya itu adalah 2 gitu ya. Min 1,3. Perlu dikasih ya X, Y. Ini koordinatnya X, Y atau kebalik apa gimana. Itu satu ya supaya kalian lebih rapi aja ketika kalian nanti ini apa ya apa sense permatematikanya itu lebih lengkap gitu. Jadi nggak asal-asal gitu. Ada yang mau tanyakan untuk soal 2F? Tadi ya kita dapat dia bentuknya hiperbola dengan pusat di 1,0 dan Rx-nya itu adalah 2 ya. RY-nya adalah 2/2. Boleh kayak gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Kita lanjut. Lanjut kali ya. Atau perlu dijelaskan? Enggak. Gimana nih? Udah aman nih, kira-kira. Diasumsikan aman aja ya. Kita lanjut ke 3. Ya, kalau misalkan ada tengah jalan ada yang masih bingung, boleh banget untuk dipertanyakan. Nomor 3, di sini diminta untuk memberikan persamaan kartesius dan sketsa kurvanya ya, sketsa kurva. Sementara untuk nomor 4 kita nyari turunan pertama dan turunan keduanya ya, persamaan garis singgung dan turunan keduanya. Oke. Untuk nomor 3 boleh nih dicoba dulu membuat persamaan kartesiannya. Berarti kita lihat ya X, Y-nya ya dengan T yang sama, nanti kita bisa lihat persamaan kartesiannya. Dari situ kita bisa sketsa kurva. Kayaknya nih sketsa kurva udah kita pelajari juga ya sebelumnya. Bentuknya familiar kemana. 3 kita pilihkan aja ya untuk kita bahas. 3E gitu. Kemudian yang nomor 4 ini persamaan garis singgung. Ini sama aja kayak kita nyari gradien ya. Gradiennya adalah Y aksen. dy dx gitu kan. Setelah punya gradien baru kita buka hitung persamaan garis singgungnya, yaitu Y min Y0 gitu ya, M X min X0 kayak gitu. Apalagi titiknya udah dapat nih, titik di T ini kita bisa dapat X0 dan Y0-nya melalui nilai T yang diketahui. Kemudian untuk mencari turunan kedua, mana nih ya, ngomongin turunan kedua, kita punya tadi D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama aja kayak turunan dari dy per dx gitu ya. Diturunin terhadap dx kan gitu ya. Sebenarnya bentukannya. Jadi ya sama aja kalau kita punya dy per dx itu adalah dy per dt dikali dt per dx ya. Prosesnya tetap sama. Kita punya dy per dx, kita turunan terhadap dy per dx itu sama aja kayak d dari dy per dx per dt, kemudian dikali dengan dt per dx. Nah, untuk memperoleh turunan kedua, kita pakai yang ini aja, tanpa harus mencari hubungan x dengan y. Itu. Ya. Silakan. Kita pilihkan dulu nih nomor 4, mungkin
kita bisa coba mana ya? 4C gitu. 4C boleh. Jadi ada 3E dan 4C. Untuk dicoba dulu. Kalau ini gampang, harusnya lebih cepat bisa menunjukkan jawaban. Kita bisa choose nih ke soal-soal yang lebih sulit. Kayak gitu. Berapa? 5 menit mungkin dicoba ya. 5 menit untuk 3E dan 4C. Gitu. Yuk. Lap 3E dan 4C. Ya. Ya, sampai mana? Kita apakah udah ada yang mengerjakan atau ada kendala? Boleh disampaikan ya kalau ada kendala ya.
Iya. Gimana nih? Alia, gimana? Skyly biasanya suka ini ya, suka menunjukkan jawaban. Kemana nih Sky? Hadir, Kak. Gimana Sky? Ada kendala atau terlalu gampang nih, gitu ya? Apa gimana nih? Apalagi mager. Masih mikir sih, Kak. Oke, gimana nih kendalanya? Nih, Dava juga biasanya mau munculkan jawaban nggak sih ya, Dava? Ada biasanya ya, biasa-biasa. Tapi yang lain juga kalau nggak dipanggil bukan berarti nggak diperhatikan ya. Sebenarnya juga ya kalau kuliah mah nggak bakal kayak SMA kan. Diharapkan keaktifannya gitu secara mandiri apa hadir gitu. Valeri. Aduh, ini bermasalah. Terus ya, maaf ya. Ini kita coba ya, nomor 3. Kita kerjakan bareng-bareng. 3E ini punya ada fungsi X terhadap sin dan YT terhadap cos ya. Maka kita bisa lihat hubungan sin dan cos yang sering kita temui. Nah, kita tulis dulu deh. Nomor 3E. X itu adalah 1 plus sin T. Sin T, kemudian Y adalah 2 cos T. 2 cos T. Kita punya sifat sin dan cos apa? Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1 ya. Maka kita punya sin T itu adalah X min 1 kuadrat. Sementara cos kuadrat T adalah Y per 2 kuadrat. Nah, kita punya nih bentukan ini adalah apa nih? Bentuk elips ya. Elips dengan pusat 1,0 dan R1 itu adalah 1, R2 adalah 2, gitu kan? Udah deh, bentukan sketsanya. 1,0 di mana nih? 1,0 di sini. Kemudian 1,0. Kemudian ini adalah 2 ya. R2-nya 2. Sini. R1-nya 1. Ini. Gitu. 1, 2. 1, 2. Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nggak susah ya. Kemudian kalau kita punya nomor 4, X-nya itu adalah T plus E pangkat T. Nomor 4. X-nya adalah T plus E pangkat T. Kemudian kita punya Y. 4C ya. Ini 4C. 3E. 4C itu Y adalah 1 min E pangkat T. T-nya 0. Kita punya nih, dy per dt itu adalah dy per dx. Sorry. Gradiennya itu adalah dy per dt, dt per dx gitu ya.
Atau kita tulis jadinya dy per dt-nya adalah minus E pangkat T, dx per dt itu adalah 1 plus E pangkat T, gitu ya. Maka kita punya dy per dt. Maka kita punya gradien di titik T sama dengan 0, itu adalah min 1 per 2, gitu ya. Dan kita punya x0-nya adalah 1, y0-nya adalah min 1. 0 ya. 1 dikurang 1, jadinya 0. 1 ditambah 1. X0-nya harusnya 2. 1 ya, 1 benar. 1 ditambah, 0 ditambah 1 jadi 1. Maka kita punya persamaan garisnya adalah Y sama dengan min setengah X min 1 gitu ya. Nah, inilah persamaan garis untuk di nomor 4C. Kayak gitu. Kemudian untuk 4C lanjutan, kita mau mencari turunan kedua ya. D kuadrat Y per DX kuadrat. Itu adalah D dari DY per DX. Kita punya di, aduh sorry ya, ini ada kendala sedikit. DY per DX ya. D dari turunan dari per DX per DT dikali dengan DT per DX gitu ya. Artinya turunan dari ini. Ini bentukannya bisa kita lebih sederhanakan menjadi 1 dikurang 1 ditambah 1/1 plus E pangkat T. Tahu kenapa? Karena bentukannya, ya kita tulis lagi deh. dy per dx itu adalah min E pangkat T dibagi dengan 1 plus E pangkat T. Ini min 1. Atau kita bisa tulis menjadi min 1 min E pangkat T ditambah 1 dibagi dengan 1 plus E pangkat T. Nah, yang bagian ini kita bisa tulis menjadi min 1 ditambah 1 per 1 plus E pangkat T. Maksudnya supaya kita nggak capek-capek U per V-an gitu. Maka kita punya dy per dx diturunkan terhadap T, itu adalah, ini jadi 0, yang ini jadi 1 plus E pangkat T dipangkatkan dengan min 2 gitu ya, dikali dengan E pangkat T. Gitu kan? Karena turunan dari E pangkat T, ya E pangkat T. Ini kan min 1 ditambah 1 plus E pangkat T pangkat min 1. Maka kita kasih min 1 di sini. Min 1, 1 plus E pangkat T-nya dipangkat min 2, di dalamnya diturunin jadi E pangkat T. Dibagi dengan dx per dt. dx per dt, tadi kita punya x-nya aja T plus E pangkat T, berarti dx per dt 1 plus E pangkat T. Nah, inilah yang akan menjadi turunan keduanya. Atau kalau kita bisa lebih rapiin lagi, jadinya E pangkat T dibagi 1 plus E pangkat T dipangkatin 3. Gitu kan. Karena pangkat min 2 di bawah jadi pangkat 2. Nah, inilah turunan keduanya. Gitu. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Terlalu cepat? Apa gimana? Boleh berkomentar. Gitu. Kak, untuk yang nomor 3E-nya, yang Y-nya kayaknya 2 cos T min 2 deh Kak harus. Oh, salah tulis ya. 2 cos T min 2, berarti di sini harus diperbaiki lagi nih. Y plus 2 ya. Y plus 2 per 2, gitu ya. Berarti pusatnya diganti jadi 1, min 2. Ya. Tuh. Ya. Berarti Iya, nih, ininya diganti nih posisinya. 1, min 2. Oh, min 2 di bawah berarti. Sorry. Berarti nih di sini ya. X-nya ya. 1,
Di sini min 2. Itu? Oke, bagus. Ada yang merhatiin nih berarti ya ternyata. Ini Y-nya. Gitu ya? Cukup jelas kira-kira? Iya, tadi ada revisi sedikit ya, soalnya ternyata ada yang kurang lihat nih min 2-nya di sini. Ada yang mau tanyakan? 3E dan 4C, cukup jelas? Oke, nggak ada lagi yang mau tanyakan? Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Nomor 5. Ini ternyata 4 itu ada yang E-nya juga ya. Nomor 5, tentukan semua titik pada kurva dengan persamaan parameter yang ini. Ya, ini gampang ya seperti tadi. Bentuknya ya kurang lebih pasti bentuknya kalau nggak elips pasti hiperbola gitu. Karena kita melihat sifat sin dan cos ya. Yang memiliki garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau ngomongin garis singgung yang sejajar dengan sumbu Y, itu artinya gradiennya tahingga, atau bisa ditulis dx per dt-nya itu sama dengan 0. Dx per dy-nya sama dengan 0. Ya, sejajar dengan sumbu Y. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, berarti dy per dt X-nya yang sama dengan 0. Sebalikannya ya. Tapi ini sejajar dengan sumbu Y, berarti kebalikan dari seper dari dy per dx, atau dx per dy-nya yang sama dengan 0. Ya, artinya kita mau nyari dx per dy sama dengan 0, t-nya berapa? Kayak gitu. Ya, untuk nomor 5. Kemudian, ini catatan-catatan kecilnya aja ya. Kemudian nomor 6, kita mau menghitung integral, tetapi ini x-nya ini, y-nya ini, ya tinggal ganti ini. Posisi x dan y-nya diganti dalam t, dan dx-nya diganti nih. Kalau x-nya adalah t plus 1, berarti dx-nya adalah dt. Kayak gitu. Dan karena ini posisi x-nya, ini kan x sama dengan 0, x sama dengan 1, ya karena di integralnya terhadap x, berarti kita bisa ganti dalam dt nanti. Berarti apa? X-nya 0 berarti t-nya jadi min 1 gitu kan. Kalau x-nya 1 berarti t-nya adalah min 2. Berarti dari min 1 sampai min 2. Dari dt. Nah ini diganti dalam t semua. Kayak gitu. Oke? Cukup jelas? Oke, supaya nggak membingungkan, boleh nih nomor 6A dihitung dulu, kan disuruh ngitung ya. Hasil akhirnya berapa. Kita keluar suatu nilai. 6A. Gimana? Udah dicoba 6A? Yuk. Bentukan integralnya seperti apa? Kalau kita punya x-nya t plus 1, berarti ini jadi x t plus 1 kuadrat ya kalau x kuadrat. Kak, maaf Kak, tulis. itu batas atasnya Oh iya, bukannya itu baru mau saya bilang. Batas atasnya dari min 1 sampai 0. Kak. Oh, min 1 sampai 0. Oke. Berarti salah hitung tadi ya. X-nya 1, berarti T-nya 0. Oke, benar. Min 1 sampai 0. Terus, dalamnya, udah dihitung integralnya sampai mana?
nilainya? Aduh, ini masalah sinyal ya. Sering sekali terjadi. Gimana? Ada kendala? Jawaban akhirnya nih, siapa? Kalau lihat dari jawabannya, belum ada ya? 14 2/3 ya Kak. 14, 2/3. 2/3. Ada yang samaan? Dapatnya minus, Kak. Ada yang minus? Gimana? Nah, kalau saya dapat minus 14 2/3. Jadi Oh ada iya, dua bener, Kak. versi. Minus Kak. Minus Kak. Minusnya. Oke. Ya, berarti ini jawabannya udah ada dua orang yang sama, berarti harusnya yang lain nih perlu curiga kalau misalkan bukan min 14 2/3 ya. Patut dicurigai gitu. Silakan dicek secara mandiri. Tapi tadi prosesnya begitu ya. Lebih gampang kayaknya ya. Kalau X0 berarti T-nya berapa? Ganti. Kalau X1 T-nya berapa? Ganti. DT-nya diganti. Karena X-nya tahu dalam T, berarti DX diganti dalam DT. Kemudian X kuadrat diganti dalam T. Kemudian minus 4Y, Y-nya diganti dalam T. Oke, habis itu diintegralkan. Ya, bentuknya jadi polinom aja kan. Tidak ada sesuatu yang sangat-sangat bermasalah di situ. Gitu. Kita lanjut ke nomor 7. Di sini lagi-lagi luas daerah. Ya, sebenarnya sih luas daerah untuk T yang min tanggal sampai T hingga berarti nggak ada batasan nih. Cuman kalau kita ngomongin sumbu X, berarti apa? Dan garis X sama dengan 3, harusnya kita ngitung integral nih. Misalkan dari sumbu X, berarti X-nya 0 ya. Dan garis X sama dengan 3, 0 sampai 3 gitu kan. dx gitu. Nah, kita lihat di sini parabola x-nya itu adalah 2t plus 1, y-nya adalah t kuadrat. Nah, kita nyari ini kalau misalkan kita bentuk dalam t. Oke, langsung aja nih kalau mau dalam t, dt gitu ya. Berarti ubah dalam parabolanya ini, kita ubah dulu grafiknya di sini ya. Apa bentuknya kita harus cari dulu nih kartesiannya, daerah yang dimaksud gitu ya, daerah yang dimaksud, baru deh kita cari ininya batas-batas untuk dt. Kalau di sini kan kalau x-nya dia bilang nih sumbu x berarti y-nya 0 ya, berarti t-nya 0. Kalau garis x sama dengan 3 berarti t-nya berapa nih? T-nya 1 ya, berarti dari 0 sampai 1. Kita udah tahu nih batas dt-nya dari 0 sampai 1. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yang di dalamnya ini kan? Yang di dalamnya ini. Yang di dalam ini berarti daerahnya, kita harus ngebayangin parabola ini dan Y. Parabola bentuknya seperti apa nih persisnya? Kayak gitu. Grafik yang di atas sama grafik yang di bawahnya yang mana? Itu harus diselidiki lebih jauh. Oke? Sama ada elips maupun hyperbola. Kalau kita ngitung integral seperti biasa, itu akan lebih sulit ya. Tapi kalau misalnya kita hitungnya dengan satu parameter, dt kayak gini, itu akan lebih memudahkan kita. Makanya keberadaan parameter ini membuat dia menjadi lebih simpel gitu. Karena nggak ada lagi tuh grafik atas kurang grafik bawah gitu kan, Y1, Y2 gitu. Nggak ada. Cukup dalam T aja. Nah, gitu yang memudahkan kita dalam menghitung integral. Kayaknya nomor 7 ini perlu aku siapkan buat PR ya. Kayaknya di yang C gitu ya, atau yang B nanti kita tuliskan di akhir. Kita coba
loncat dulu ke nomor 8. Ya, nomor 8 nih gampang ya, karena kita kalau ngomongin panjang vektor U, berarti apa? Akar dari kuadrat masing-masing. Berarti ada 1 tambah 4 tambah 4 ya, atau disebut 8 tambah 1 9, berarti akar 9 3. Jadi ini hitungannya harusnya sih gampang, nggak perlu dibahas gitu ya. Untuk panjang vektor, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian untuk dot product, ini juga sebenarnya gampang ya. Hati-hati kalau panjang dikasih dot, panjang berarti ini kayak perkalian biasa ya. Tapi kalau misalkan dot seperti ini ya, kita punya aturan baku untuk perkalian dot product atau perkalian titik ya. Perkalian titiknya, satu yang ini dikali dengan ini ditambah yang ini dikali yang ini gitu ya. Berarti min 8 min 6 gitu ya. Maka min 14. Jadi memang suku pertama dikali dengan suku pertama UV ditambah suku kedua dikali dengan suku kedua. Gitu. U dan V. Kalau yang ini di dot produk dulu baru dimutlakan. Nah, ini dilihat ya bedanya. Ini mutlak. Kalau yang ini panjang. Nah, jadi kalau garis 1 mutlak, garis 2 panjang. Jadi jangan sampai ke tukar-tukar. Kayak gitu. Sedikit warning-warningnya ya. Kemudian untuk yang nomor 10, Kak, sebelum kita itu mau tanya Kak tadi. ya Pak, kenapa? Itu tadi F itu panjang kali panjang aja ya? Iya, panjang kali panjang aja. Oke, Kalau baik, yang Kak, Mas. E, mutlak dari hasil dot produknya. Ini kan dot produknya min 14. Kalau yang E, maka jawabannya jadi 14 ya, karena mutlak dari min 14. Ya, ini kan U dot V min 14, tapi kalau dimutlakin jadi 14. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Nomor 10, kita disuruh untuk menghitung apa ini? Sudut ya. Ya udah, sudut ya. Tadi cos theta adalah U dot V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Gitu. Ya, udah tinggal nyari cos theta-nya aja ya. Theta-nya adalah cos inverse-nya. Kemudian apalagi nih? Tentukan satu vektor tak 0V agar ini bernilai 0. Kalau bernilai 0 berarti kita pengennya tegak lurus ya. Ini kan U dot, ini kan cos. Betul? Kalau ngomongin bernilai 0 berarti tetanya 0. Tetanya 90 derajat. Berarti nyari V yang membuat dia tegak lurus dengan U kayak gitu. Bernilai maksimum, kalau ngomongin maksimum, nilai cos maksimum berapa? 1 ya. Berarti bernilai maksimum, bernilai tetanya berapa yang nilainya 1? Berarti cos 0 kan? Sudutnya 0, berarti ya V-nya harus sama dengan U. Kayak gitu. Kemudian vektor bernilai minimum berarti nilai cos minimum. Cos theta sama dengan min 1. Berarti V-nya adalah kebalikannya. Alias kata sudut tetanya adalah 180 kan? Yang bernilai cos 180 adalah min 1. Maka supaya dia bernilai minimum, maka vektor V-nya harus yang berlawanan arah dengan U. Ya? Oke? Oke, Kak. Kemudian ngomongin projektif ini ya, ada rumusnya ya. Yang masih ingat rumusnya, ya tinggal hitung pakai rumus ya. Projektif U, V. Ini bentuknya nanti hasil akhirnya vektor, gitu ya. Hasil vektor. Apa nih rumusnya kira-kira? Saya ingat nggak? U dot UV V uh, dibagi dibagi apa? udah rada lupa sih, Kak, sebentar. Iya, harus ingat rumusnya nih. Oke, tinggal dicari ya rumusnya ya. Projektif ada kayak di buku ya. Nah, oke, nanti ikutin rumus di buku aja. Kemudian
nomor berapa lagi nih? Cross ya. Kalau ngomongin cross nih juga sebenarnya U cross V itu berarti kita tulisnya ini I, ini J, ini K. Kita nyari determinan dari U-nya adalah -3, 2, -2. Ini -1, 2, -4 gitu ya. Ya hasil kali determinannya aja nih, determinan dari matris 3 kali 3. Kayak gitu. Ya, ini bisa dihitung. Lanjut ya, nomor 14. Nah, pertanyaannya adalah tentukan semua vektor yang tegak lurus dengan vektor U dan V. Kalau kita ngomongin vektor yang tegak lurus dengan U dan V, berarti vektor yang berada di bidang U cross V gitu. Ya, kita tinggal cari nih U cross V-nya apa. Kayak gitu. Itu pasti akan menjadi vektor normal. Vektor normal atau yang membentuk bidang yang menjadi bidang normal. Bidang yang tegak lurus dengan vektor U dan V ya. Kita tinggal cari cross-nya aja. Gitu. Ya. Kemudian tentukan suatu vektor satuan yang tegak lurus dengan bidang yang memuat titik ini dan ini dan ini. Kalau ngomongin tegak lurus dan dia ngomonginnya vektor satuan, ya berarti kita harus nyari lebih spesifik nih. Kita crosskan dua yang ini dan kita pastikan nilai cross-nya itu tegak lurus dengan vektor yang ini gitu. Ini sebenarnya 3 garis yang membentuk bidang. Oke, ini sedikit-sedikit salah nih. Kalau ngomongin bidang, berarti gimana caranya? Bidang berarti ada 3 titik nih, titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya di sini. Kita bisa membentuk vektor ya. Katakanlah vektornya ini A, ini B, ini C, berarti vektornya adalah vektor AB gitu ya. Atau di sini titik C, kita bisa tulis ada 2 vektor. Katakanlah mau pakai AB dan vektor BC misalkan ya. Dengan AB itu adalah titik A dikurang titik B atau titik B dikurang titik A dan itu enggak masalah. Dan kemudian vektor BC berarti titik B dikurang C atau titik C dikurang B. Dari 2 vektor ini baru kita crosskan. Nah, cross itulah yang akan membentuk vektor normal kayak gitu. Atau ya tadi ya ngomongin cross product itu berarti vektor yang tegak lurus dengan elemen produknya kayak gitu. Jadi kita ambil katakanlah AB dan BC kemudian kita crosskan, itulah yang akan menjadi vektor yang tegak lurusnya. Tapi di sini diminta satuan, berarti kita harus nyari panjangnya. Jadi kayak AB di cross dengan BC dibagi dengan panjang dari AB cross BC. Kayak gitu. Ya. Hitung-hitungan lagi nih, sebenarnya tinggal hitungan. Oke, ada yang mau tanyakan? Nomor 15? Kak, tadi yang kalau misalnya vektor tegak lurus itu berarti pakai cross product ya? Kak? Iya, nyari vektor yang tegak lurus dengan 2 vektor, berarti dia harus cari cross-nya. Kayak gitu. Kalau dot itu sama dengan 0 Kak? Kalau misalnya kalau kita dot dot itu, sama dengan 0. apanya? Kalau misalnya kita buat dot sama dengan 0 Kak, dia perkaliannya itu U dot V sama dengan 0. Oh, boleh. Ya, bisa. Berarti kita nyari kayak gini, pengen apa? Bentar. Kita pengennya cari V sehingga tegak lurus dengan U gitu ya. Berarti kan kita nyari U dot V itu sama dengan 0. Kan gitu ya. Kalau misalkan 2 vektor, katakanlah cari V sehingga tegak lurus dengan U dan W. Gimana? Berarti kan artinya dia U dot V itu sama dengan 0 dan V dot W itu harus sama dengan 0 juga ya. Kan ada 2 nih. Iya. Ya, kita bisa simplifikasi ini dengan
V-nya itu adalah U cross W. Kayak gitu. Oh, sebenarnya sama aja ya, Kak. Sama Cuman aja. kalau Ah, yang ah. Townsend itu berarti lebih ribet aja kalau misalnya yang dalam kasus kedua ya, Kak. Iya. Dan kita bisa buktikan nih U cross W didotkan dengan dengan apa ini? Dengan U itu pasti sama dengan 0. Kemudian U cross W didotkan dengan W itu pasti sama dengan 0. Ini ingat nggak kalau U dot V kan panjang U kali panjang V kali cos ya. Nah, kalau U cross V ingat nggak ini apa? Kesin ya, Kak, berarti. Ada sin ya. Nah, itu. Nanti itu akan nyambung di sininya nanti. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Dan ini ya yang bedain. Kalau misalkan kita ngomongin dot, itu hasilnya konstanta. Tapi kalau kita ngomongin cross, dia akan menghasilkan vektor. Jadi harus hati-hati. Ya, itu yang harus hati-hati. Tuh. Kalau dot menghasilkan konstanta skalar, tapi kalau cross akan menghasilkan vektor. Nah, itu harus hati-hati. Oke, ini sedikit clue-clue supaya nanti kalian lebih gampang gitu ya untuk mengerjakannya. Ya, kalian ini soal hitung-hitungan aja ya. Kemudian ada istilah vektor normal ya. Ngomongin persamaan bidang yang ada vektor normalnya. Kemudian ada persamaan bidang tapi ngomongin sejajar. Melalui dan sejajar. Jadi ada kata-kata kuncinya yang kalau misalkan di buku Purcell itu tuh jelas banget ya menurut aku. Jadi dia ngomongin melalui, tapi di sini vektor normal. Berarti yang ngebedain ngomongin vektor normal, ingat ya persamaan bidang itu X, Y, Z-nya itu harus pangkat 1. Berarti ya AX plus BY plus CZ itu sama dengan D gitu ya. Nah, yang membedakan nih kalau ngomongin melalui 1,1,1 dengan vektor normal, otomatis A, B, C-nya adalah N-nya ini. Jadi vektor normalnya adalah A, B, C gitu. Jadi kita bisa lihat ini langsung nilainya adalah BY, B-nya adalah 1 ya, A-nya adalah 0. Berarti ini Y dikurang Z itu sama dengan substitusi ini nilainya 1,1,1. Berarti di sini jadi 0. Gitu. Maka nih bentuk persamaannya adalah Y sama dengan Z. Kalau di buku Purcell atau di buku Medco ya, itu kelihatan banget jelas ngomongin persamaan bidang. Kalau yang di nomor 17B ini melalui dan dia sejajar. Kalau ngomongin sejajar, berarti kita butuh apa nih? Sejajar bidang. Dia melalui ini dan dia bilang sejajar dengan bidang ini. Artinya norma dari vektor normal dari bidang ini itu sama dengan vektor norma dari persamaan bidang yang kita cari gitu ya. Kalau dua bidang itu sejajar, artinya normalnya sama. Normalnya. Berarti kita ketahui nih vektor normalnya, kembali lagi, N-nya itu adalah 1, min 1,2. Sama kayak yang di A17A. Normanya diketahui, titik yang melaluinya kita ketahui, berarti kita punya persamaan bidangnya adalah X min Y plus 2Z, yang membedakan cuma di bagian akhirnya doang. Kalau substitusi X-nya 2, Y-nya 0, berarti Z-nya min 1, maka nilainya adalah 0 ya. Kayak gitu. Cukup jelas? Yang C, kita ngomongin melalui. Kalau ngomongin melalui, berarti kita butuh 2 vektor, sama kita butuh tadi norma. Yang penting kan tadi melalui dan norma. Titik-titiknya ada yang melalui, kita katakanlah di sini A, di sini B, di sini C. Kita punya vektor AB, kita punya vektor BC, katakanlah. Maka normanya itu adalah cross dari AB dan BC ya. AB cross
BC kayak gitu. Untuk yang C ini. Kita punya norma, kita punya satu garis, satu titik yang melalui, kita punya persamaan bidangnya. Bingung? Jadi kuncinya lah kita cari titik yang melalui dan normanya. Kalau ada 3 titik, berarti kita harus butuh norma dari 3 titik itu. 3 titik membentuk 3 vektor. Nah, dari 3 vektor itu kita cari normanya dengan mencari cross-nya dari 3 vektor. Kalau 17B, dia katakan melalui juga, dan dia bilang tegak lurus garis. Kalau ngomongin tegak lurus garis, berarti kita cari tegak lurus norma. Norma, alias kata vektor garisnya, gitu. Kalau tegak lurus dengan garis, kita cari vektor garisnya. Vektor garis itulah yang akan menjadi norma. Nah, dari sini kita punya normanya pasti turunan terhadap T. Garis singgung ya, garis singgung norma. Turunan dari garis tadi. Berarti normanya kita peroleh min 1,2,2 gitu. Dari turunan terhadap T. Yang ini, koefisien T-nya aja. Normanya dapat, titik yang melaluinya dapat, kita bisa temukan persamaan bidangnya seperti tadi. Gitu. Kemudian melalui ini dan dia bilang tegak lurus dengan bidang ini dan ini. 2 bidang tegak lurus, maka normanya kebayang nggak? Dia bilang tegak lurus dengan bidang ini dan ini, maka artinya normanya itu akan berpotongan gitu, alias normanya itu juga akan saling tegak lurus. Jadi kalau misalkan ngomongin tegak lurus dengan bidang, kita cari norma dari bidang ini dan bidang ini, katakanlah norma 1 ya. Norma 2-nya ini. Maka norma yang ini yang kita mau cari, norma bidangnya adalah norma 1 cross dengan norma 2 gitu. Kenapa? Karena norma dari bidang yang kita cari harus tegak lurus dengan norma di bidang ini dan ini gitu. 2 bidang tegak lurus, pasti normanya juga tegak lurus. Suatu bidang yang tegak lurus dengan 2 bidang, otomatis cross product dari 2 bidang tadi, itu adalah norma dari bidang yang kita cari. Gimana? Bingung? Lagi diproses, Kak. Oh. Lagi pas. Kalau ada yang nggak jelas, ditanyain ya. Kalau ada yang nggak jelas, tinggal ditanyain ya. Jangan dibawa diem. Ini maksudnya gimana ya, Kak? Yang mana? Kayak norm apa gimana katanya, Kak? Normal. Normalnya. Jadi kalau ngomongin bidang, ini bidangnya misalkan, normal itu adalah yang tegak lurus dengan bidang. Ya. Suatu bidang itu dibentuk dari 2 vektor. Jadi kalau ada 2 vektor, yang ini, katakanlah, ini vektor V, maka vektor U dan V ini membentuk bidang. Kalau bidangnya kayak gini. Gitu kan? Jadi 2 vektor, kalau diketahui 2 vektor, dia akan membentuk bidang. Kalau ngomongin hubungan dari 2 bidang, katakanlah bidang 1 dan bidang 2 ya, bidang 1, satu lagi bidangnya kayak gini. Apa hubungan dari 2 bidang ini? Kita tinggal lihat normanya aja. Ini norma yang 1, norma 2. Kalau misalkan normanya itu tegak lurus, berarti dua bidang itu tegak lurus. Jadi patokan dari hubungan 2 bidang itu kita ngelihat normanya aja. Nah, untuk mencari persamaan bidang, itu kan kita tulis nih, AX plus BY plus CZ. Itu sama dengan D. Nah, kalau ngelihat persamaan bidang ini, kita cuma punya properti yang lebih dekat ya, itu kita punya persamaan normalnya. Vektor normalnya. Vektor normal dari persamaan bidang ini yaitu A, B, C gitu. Dan tadi ya, melalui titik itu untuk memperoleh D. Memperoleh nilai D.
Kayak gitu. Jadi kalau diketahui, tentukan persamaan bidang yang melalui titik ini dan normal ini. Ya udah, langsung kita tahu ABC-nya apa dan kita tahu D-nya dengan substitusi titik yang melalui. Oke? Sama kayak tadi yang ini. A, 17A. Melalui dan normanya udah ada. Norma ini nilai A, B, C-nya kan? Untuk mencari nilai D, kita substitusi nilai dari titik yang melalui. Kayak gitu. Kalau yang nomor B, dia bilang sejajar bidang. Kalau bidang itu, dua bidang itu sejajar, artinya normanya juga pasti sama. Karena kan tadi ya, dua bidang sejajar. Ini bidang pertama, ini bidang kedua, dan dia sejajar. Kita lihat pasti normanya sama. Norma di sini dan norma di sini sama. Kan vektor. Yang bedain cuman panjang atau pendeknya. Kayak gitu doang. Tapi yang namanya vektor kan nggak memandang panjang pendek ya. Arahnya sama yang penting. Gitu. Berarti kalau ngomongin dia sejajar dengan bidang ini, berarti kita butuh norma bidang kita ketahui, itu juga akan menjadi norma dari bidang yang ingin kita cari. Nah, kalau yang C, 17C, kita mencari persamaan bidang dari 3 titik, gitu ya. 3 titik itu membentuk vektor, ya kan? Titik A, titik B, dan titik C. Ada vektor AB, ada vektor BC, dan ada vektor AC. 3 vektor itu bisa membentuk norma juga. Aku tulis nih. Ini bidangnya mau kita cari yang ini. Ada titik di sini A, di sini ada B, di sini ada C. Titik AB dan titik AC itu bisa membentuk vektor ya masing-masing. Vektor AB, vektor BC. Nah, dua vektor ini bisa membentuk norma atau cross tadi. Cross produknya akan membentuk norma bidang. Gitu. Itulah yang akan membentuk, nah, normanya itu adalah AB cross BC. Nah, dari sini kita punya, dan kita ambil salah satu melalui A misalkan ya. Berarti kita punya cross-nya yang akan jadi norma. Kita punya titik yang melalui. Dapat deh persamaan bidangnya. Karena syarat bidang itu cukup normalnya dan melalui titiknya. Paham? Cukup jelas? Saya mau nanya dong, Kak. Ya. Itu kenapa si normalnya itu turunan parsial tuh gimana sih, Kak? Turunan parsial. Oh, ini ya. Iya, Belum Kak. belajar turunan parsial ya? Kayaknya kemarin baru fungsi bernilai vektor gitu sih, Kak. Oh, fungsi berdapat. Oke. Ya, persamaan, karena persamaan bidang itu X, Y, Z-nya itu cuma pangkat 1 ya, kita punya normal turunan parsial. Jadi kalau kita punya Fx, Y, misalkan nih, AX tambah BY misalkan, kita punya turunan parsial DF terhadap X, berarti turunan F terhadap X, yang lainnya dianggap konstan, berarti BY dianggap konstan, yang tersisa adalah cuma nilai A-nya doang. DF per DY, nilainya cuma B doang, karena yang X-nya dianggap konstan. Jadi kalau ngomongin turunan parsial terhadap fungsinya itu, turunan parsial fungsi terhadap variabelnya, yang variabelnya aja yang kita anggap, variabel yang berbeda itu dianggap sebagai konstanta. Itu sih sebenarnya. Nah, ini tuh kalau ngomongin persamaan bidang, ini disebut dengan F, X, Y, Z gitu. Maka normalnya adalah turunan parsial terhadap X itu A, turunan parsial terhadap Y itu B, dan turunan parsial terhadap Z itu C. Gitu aja sih sebenarnya. Nanti ya, kayaknya di bab berikutnya. Cuman kalau ngomongin persamaan bidang, kita cukup tahu persamaan bidangnya itu diperoleh dari norma dan titik yang melaluinya. Jadi kalau ini ya mungkin perlu diabaikan dulu ya, kalau belum belajar tentang turunan parsial. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Gitu juga ya kalau ngomongin
17E nih, 17E. Dua bidang itu tegak lurus kalau normanya juga tegak lurus gitu kan. Dia tegak lurus dengan dua bidang. Dua bidang ini punya norma. Normanya di-crosskan, dia pasti akan tegak lurus dengan bidang yang kita cari. Gitu. Wah, lumayan nih 8 menit lagi. Kita agak kejar dikit ya. 17 nih A, B, C, D, E nih bisa dihitung dan coba cross check lagi sama teman-temannya. Coba lihat lagi beberapa contoh soal yang ada di buku ya. Nah, itu akan memudahkan kalian dalam perhitungan supaya nggak belibet gitu ya, nggak belibet di dalam kepala. Begitu juga dengan persamaan parameter tadi ya, ngomongin persamaan bidang. Sekarang ngomongin persamaan parameter. Nah, persamaan parameter dia minta melalui dan sejajar dengan vektor ini. Berarti kita cukup mencari X, T, Y, T, Z, T ya sebenarnya. X-nya kita bisa ambil dari melalui ini berarti min 1 plus T. Y-nya adalah 2 plus 2 min 2T ya. 2 min 2T. Z-nya kita bisa pilih min 1 plus 4T. Kenapa? Karena dia melaluinya, kita ambil di sini, T sama dengan 0. Tentu saja ini persamaan parameternya nggak bersifat tunggal ya. Kalau aku di sini lebih suka T-nya sama dengan 0, berarti kan X-nya min 1, Y-nya 2, C-nya, Z-nya min 1. Kemudian kalau ngomongin sejajar dengan vektor, berarti kita ada vektor yang sejajar. Ada turunan. Benar nggak? Atau sebenarnya dikurangin ya, sorry. Dikurangin, min 1 dikurang 1 atau min 1 tambah 1 terserah. Tergantung ini ya. Min 1 tambah 1 berarti, atau min 1 dikurang 1. Ini di sininya kita tulisnya kayak gini deh. Kalau ada dua persamaan parameter dari dua titik ya. Dua titik atau dua vektor boleh. Ini katakanlah di sini X0, Y0, Z0, kemudian X1, Y1, Z1. Kita bisa tulis nih, XT itu adalah X0 ditambah X0 dikurang X1T. Ini boleh ya. YT itu artinya Y0 ditambah Y0 dikurang Y1T. Kemudian ZT. Ini nggak bersifat tunggal ya. Z0 ditambah Z0 dikurang Z1T. Ini artinya kita bisa lihat dari sini ketika T-nya adalah 0, maka persamaannya jadi X0, Y0, Z0 ya. X0, Y0, Z0. Ketika T-nya adalah min 1, nah kita bisa katakan ini jadi X1, Y1, Z1. Nah ini sebenarnya klaimnya T0, T1-nya boleh terserah. Kalau kita pengen T-nya 0 itu X0, Y0, Z0, sementara kita pengen T1 itu adalah X1, Y1, Z1, maka bentuknya bisa jadi berubah. XT-nya jadi X0 ditambah X1 dikurang X0. T kan gitu ya, karena T-nya 1, di sini X0 dikurang X0, tersisa X1 aja. Gitu kan? Ngikut di bawahnya. Jadi ini persamaan parameter itu yang kita butuhkan adalah dua titik atau satu melalui satu vektornya. Gitu. Ya kalau ada ya melalui nih titiknya, melalui ya. Kalau ngomongin vektor ini perlu di cross check lagi nih. Kalau ngomongin vektor yang sejajar ini harusnya di sini satu turunannya ya, ngomongin sejajar. Aduh, tulis lagi nih. Min 1 plus T 2 min 2T min 1 plus 4T. Kenapa? Karena kalau ngomongin sejajar turunannya gradiennya harus sama. Gradien vektor gradien vektornya atau vektor singgungnya. Jadi kalau ngomongin sejajar berarti vektor singgungnya harus sama. Gitu.
Kalau ngomongin tegak lurus dengan bidang, berarti kita punya norma dari bidang itu yang sejajar dengan persamaan garis yang kita punya. Kemudian kalau ngomongin 18D nih, sejajar dengan garis dengan persamaan parameter, berarti persamaan parameternya harus memiliki gradien atau vektor singgungnya yang sama dengan vektor singgung dari persamaan parameter yang diketahui. Gitu. Kemudian yang nomor ini kalian masih ngikutin nggak? Takutnya pada bingung. Yang penting tadi ada melalui dan vektor singgung. Nah, kita tulis ya. Persamaan parameter itu kuncinya adalah melalui. Bentar. Yang kedua adalah vektor singgung. Vektor singgung. Bentar ya, 1 menit ya. Bentar ya. Jadi kalau ngomongin persamaan parameter, melalui ini katakanlah X0, Y0, Z0, kemudian vektor singgungnya yang kita harus cari, ya katakanlah vektor singgung berarti turunan ya, vektor singgung, maka kita punya XT-nya adalah, ya apa nih, misalnya vektor singgungnya adalah X aksen, Y aksen, Z aksen gitu ya. Nah, persamaannya akan menjadi X0 ditambah X aksen T, gitu ya. YT-nya adalah Y0 ditambah Y aksen T. Y aksen T. Dan ZT-nya adalah Z0 ditambah Z aksen T. Kayak gitu. Jadi titik vektor singgung itu berguna sekali untuk mencari koefisien dari T-nya. Oke? Cukup jelas kira-kira? Wah, udah mau ini ya, udah mau maghrib ya, apalagi yang daerah Wita gitu ya. Nah, untuk ngecek apakah garis di bawah berpotongan sejajar atau tidak keduanya, kita bisa lihat dari persamaan vektor singgungnya. Jadi kalau ngomongin persamaan garis, itu pasti vektor singgung. Kalau ngomongin bidang, pasti ngomongin tentang normal. Nah, nih ya, kalau kita lihat, berarti kita cukup lihat koefisien dari T-nya aja. 2,4, min 4 itu perpotongan nggak dengan min 1, min 2,2 gitu. Jadi lihat dari vektor singgung. Jadi ada istilah vektor singgung. Nah, vektor singgung dua garis itu berpotongan atau sejajar atau tidak keduanya, kita lihat dari vektor singgungnya. Kalau vektor singgungnya sama, berarti dia sejajar. Kalau vektor singgungnya didotkan itu jadi 0, berarti dia berpotongan. Kalau dia tidak sejajar dan dia tidak berpotongan, dia pasti akan, maksudnya dia tidak tegak lurus dan dia tidak bersinggungan, berarti dia akan berpotongan di suatu titik. Nah, kita bisa lihat perpotongannya di mana dengan melihat sudutnya, kayak gitu. Sudutnya berarti ya dotnya memiliki cos theta adalah dotnya dibagi dengan panjang masing-masing, perkalian panjang masing-masing. Oke, ini udah jam 5.40. Masih banyak nih sebenarnya, cuman kalau ngomongin limit, ya gampang ya, harusnya bisa dihitung secara manual. Kemudian ada laju berkaitan, ini apa? Turunan-turunannya, turunan dari cross, kita hitung dulu, baru kita turunkan, gitu ya, patokan yang di nomor 22. Kemudian di nomor 25, integral masing-masing aja ya, ngomongin integral dari vektor, berarti integral dari masing-masing vektornya. Kemudian istilah ini posisi, kecepatan, ini tuh tentu aja nih bentuk dari ini ya,
fungsi dari, ya ini ngomongin kecepatan, berarti V0-nya segini, berarti kalau kita ngomongin RT dari VT, ya apalagi nih AT ya, AT-nya dapet, kalau ngomongin VT itu adalah integral ya, integral dari AT. Kalau ngomongin RT, posisi berarti integral dari VT. Tapi kita ketahui ini nilai awalnya berapa. Tinggal dihitung nilai integralnya. Dari awalnya integral tak tentu, jadi tentu. Apalagi ya, kira-kira ya. Kalau ngomongin nomor 26, 27 tetap sama ya, prinsipnya tetap sama. Oke, sejauh ini ada yang mau tanyakan nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Ada beberapa PR ya yang harus aku siapkan buat kalian. Seperti biasa, kurang lebih mungkin 6 atau sampai 8 soal. Di antaranya adalah, mungkin perlu ditulis dulu ya sebentar. 6, kita coba nih, bukan 6, nomor 7. Kita coba nomor 7 itu 7B, 7B dan 7C. Ya, ditulis dulu nih PR-nya. PR 7B dan 7C. Kemudian untuk nomor ini jadinya nomor 18 kita coba di 18E dan 18F. Sudah 4 ya. Kemudian nomor 22 kita coba di D dan E, berarti ada 6. Kemudian di nomor 27. Kebayang? Kebanyakan apa ya? Kita kurangin deh. Ini deh, 18F, berarti dipisah menjadi 24. Gitu. Oke, berarti ini PR-nya adalah 7BC, kemudian 18F, ya, 18F ada 3 soal, kemudian nomor 22DE, berarti ada 5 totalnya, nomor 24, berarti ada 6, kemudian nomor 27, satu lagi, nomor 27, dan nomor 23. 23, 24, dan 27. Nanti aku buatkan assignment-nya seperti biasa waktu pengerjaan 1 minggu. Ya. Sedikit perubahan ya. Aku ulangi lagi ya. PR kita 7BC, kemudian 18F, kemudian 22DE, 23, 24, dan 27. Kayak gitu. Apakah bisa diterima? Permisi Kak, mau tanya untuk presensi hari ini apa nggak dibuka ya Kak? Oh ya, udah ada. Aku coba tanya Bu Elvira ya. Presensinya apa berupa? Harusnya sih, mungkin ibunya lupa ya. Memastikan berarti total PR-nya ada 8 soal ya Kak? Iya, ada 8 soal. Cuman ini yang 27, 24 ini agak 23 agak gendut ya soalnya. Oh, oke, apa. Oke. Aku bilang ya presensinya. Oke, mungkin hari ini segitu dulu. Aduh, udah aku tanyain. Paling kalau misalkan memang Teh Elviranya lupa ngidupin presensi, palingan nanti pasti ada penambahan waktu, mungkin setengah jam gitu ya di akhir-akhir. Cuma pantengin terus ya akademik online-nya gitu, supaya bisa memastikan kalian ngisi absensi presensi ya, kehadiran.
Oke, mungkin hari ini segitu dulu ya tutorialnya. Semangat, mumpung masih belum sulit nih soal-soalnya. Mumpung masih belum sulit, maka cobalah untuk lebih rajin daripada sebelumnya. Dari aku segitu dulu, sampai jumpa di kemungkinan besar di 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan mungkin soal tutorial belum terbit. Kita lanjutin di 2 minggu. Oke. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.